Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Samuel MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan ke-24. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, hari ini kita mendengar kisah yang sangat menyentuh hati. Seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus ketika ia sedang makan di rumah seorang Farisi. Perempuan itu membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Menangis di kaki Yesus, membasuhnya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, menciumnya, lalu mengurapi kaki Yesus. Sementara orang Farisi sibuk menghakimi, Yesus justru menegaskan dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Di sisi lain, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu." Artinya, kesaksian iman tidak diukur dari usia, jabatan, atau status, melainkan dari kerendahan hati dan keberanian untuk membiarkan kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Tradisi gereja menegaskan bahwa kasih dan kerahiman Allah selalu lebih besar dari dosa manusia. Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Dives in Misericordia, dia menulis, "Kerahiman adalah kasih yang lebih kuat daripada dosa, lebih kuat daripada kelemahan manusia, dan lebih kuat daripada segala bentuk ketidakadilan." Disinilah kita melihat bahwa Yesus membuka jalan pengampunan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan menerima orang berdosa dan memulihkan martabatnya. Saudara-saudari, kisah perempuan berdosa ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Betapa sering kita merasa hina karena kelemahan dan dosa kita. Namun seperti perempuan itu, kita diajak datang kepada Yesus dengan air mata pertobatan dan membawa hati yang hancur, karena Allah tidak akan menolak hati yang remuk redam. Pertanyaannya, apakah kita berani rendah hati untuk mengakui kesalahan, datang pada Tuhan, dan membuka hati pada kasih-Nya? Atau kita lebih suka seperti si Farisi, sibuk menghakimi orang lain, tetapi buta terhadap kelemahan diri sendiri? Kita juga belajar dari Paulus yang mengingatkan Timotius agar menjadi teladan. Kita mungkin merasa diri kecil, tidak sempurna, atau tidak layak. Tetapi justru melalui kesederhanaan, kesetiaan, dan kasih kita sehari-hari, kita bisa menjadi saksi Injil. Hidup kita, baik sebagai orang muda, orang tua, karyawan, petani, nelayan, guru, atau siapapun, dapat menjadi kitab hidup yang dibaca orang lain. Maka mari kita tidak takut untuk mempersembahkan kelemahan kita. Justru di sanalah ketika kita mempersembahkan kelemahan kita kepada Allah, kasih Allah menjadi nyata. Kita dimampukan untuk mengasihi
dengan lebih tulus. Saudara-saudari, pesan Injil hari ini jelas. Kasih yang besar lahir dari hati yang diampuni. Mari kita datang dengan rendah hati kepada Yesus, mohon ampunan, dan biarkan kasih-Nya mengubah hidup kita. Seperti perempuan dalam Injil, semoga kita berani menunjukkan kasih nyata kepada sesama, sehingga orang lain pun melihat wajah Allah yang penuh kerahiman melalui diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkaulah yang mengampuni dosa kami dan memulihkan martabat kami. Ajarlah kami untuk datang kepadamu dengan rendah hati, menerima kerahiman-Mu, dan membagikan kasih-Mu kepada sesama. Semoga hidup kami menjadi teladan sederhana bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.